Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, kalau saya lihat di YouTube itu, kalau kita menanam daun bidara, itu apa bisa untuk menangkal jin atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat TV Ustadz itu apakah termasuk itu ruqyah syar'i atau bukan? Ya. Yang ketiga, kalau kita zikir pagi dan petang, tapi hati kita itu masih punya was-was, istilahnya masih takut dengan di tempat sana masih ada jin, ada setan, itu apakah hati kita masih kurang syirik atau gimana? Terima kasih Pak. Saya takut lupa ini. Yang pertama tadi daun bidara itu asal sahabat, tidak ada dalil hadisnya untuk penggunaan sihir. Yang ada adalah tafsir ya, digunakan oleh tabi'in dalam tafsirnya surat Al-Baqarah 102, dalam tafsir Ibnu Katsir digunakan dengan cara dimandikan. Jadi itu adalah istihad. Nah, maka bisa sama seperti daun kelor sudah digunakan. Ya, walaupun itu tidak ada dalilnya, ingat, selama dia adalah bermanfaat kita tak tahu. Yang penting adalah sandarkan kesembuhannya pada Allah. Itu istihad wilayahnya, yang namanya bidara. Ya, digunakan oleh tabi'in pada zaman menggunakan tafsir surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, yang ada adalah asar tentang penggunaan daun bidara untuk mayit, melenturkan otot mayit. Ada juga bagi wanita nifas, mandinya dengan daun bidara. Ya Pak ya. Maka itu adalah salah satu bagian dari ikhtiar. Jadi nggak bisa menangkal jin, nggak bisa. Menangkal bisa saja, Bapak, bisa saja. Bisa saja, kita kan tak tahu apa yang menjadi rahasia Allah. Kita gunakan daun bidara itu karena asal sahabatnya ada yang bisa menjelaskan dengan memandikan, dengan mandi tadi Pak, istihad wilayahnya istihad. Okay. Istihadnya para tabiin. Nah, nanam bidara akan menangkal jin, itu namanya syirik. Nanam bidara, ingat, bidara itu manfaatnya dalam dunia herbal ada 26 penyakit, untuk 26 penyakit, termasuk penyakit saraf. Bapak dan Ibu stroke minumnya bidara, minyak bidara. Penyakit stroke, Alzheimer, Alzheimer, apalagi skizofren, itu adalah dengan cara minum minyak bidara. Kenapa? Karena manfaatnya secara empiris dibuktikan oleh ilmuwan. Salah satunya untuk melemaskan otak, menguatkan saraf, memperbaiki saraf, seperti obat penenang. Tapi yang namanya bidara lebih alami. Jadi bidara itu banyak manfaatnya. Nah, itu adalah menggunakan asar sahabat dan ijtihadnya tabi'in. Gitu. Digunakan dengan cara dimandikan bagi orang yang terkena sihir. Kalau dari Rasulullah SAW untuk menangkal sihir adalah dengan cara dalam hadis Muslim, yaitu dengan terapi Az-Zahrawin, Al-Baqarah dan Ali Imran dibaca untuk niatkan meruqyah. Yang kedua apa Pak? Ustadz Danu ini nama perguruannya Sinar Perak Pak. Sudah kami kenal dari dulu, dia adalah dukun. Cuman tiba-tiba dia masuk TV jadi ustadz, sehingga semua materinya, semua ceramahnya itu ngelantur semua. Dia tidak pernah mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Maka Allah berfirman, Rasulullah bersabda, tak pernah Pak. Bahkan saya menonton satu saja, ketika ada ibu-ibu nanya saya, Ustadz apa hukumnya nonton Ustadz Siraman Kolbu di MNC TV. Saya kan tak punya TV Pak, saya nggak pernah punya TV. Jadi kondisinya maka saya lihat di mana MNC TV, ada handphone, buka YouTube. Maka ketika saya buka, dia, waduh, tambah lagi ini dukun di televisi, tambah lagi tenar. Bapak dan Ibu tahu tidak, dia tetangga saya, bedanya 100 meter dari rumah. Tempat prakteknya itu Bapak di Jogja ada, di dekat keraton, sama di dekat rumah saya. Itu kakaknya pun melakukan praktek yang sama. Jadi kondisinya beliau, Bapak,
Dulu sebelum dia di TV itu 15 menit dengan anak buahnya 700.000. Sekarang 15 menit dengan bukan sekarang, sekitar 1 tahun yang lalu itu 15 menit dengan anak buahnya 3 juta rupiah. Kalau mau ketemu dengan Ustadz Danu bayarnya 15 juta rupiah. Itu pun nunggu selama satu tahun. Karena antrinya banyak, ibu-ibu yang tertipu banyak. Kalau mau ketemu langsung dengan Ustadz Danu VIP, bayarnya 50 juta rupiah. Saya ketemu pasien itu semua termasuk tetangga saya pasiennya. Kecolongan saya itu. Jadi kondisinya adalah dari sana bagaimana? Sembuh tidak? Tidak. Nah kalau dalam ceramahnya Bu, banyak yang menyimpang. Dia katakan manusia itu adalah kalau kesurupan, dia itu ditempel jin sama ditempel dajjal. Ya, ditempel jin dengan ditempel dajjal. Kata dia begitu. Ditanya sama Irfan Hakim, bagaimanakah dajjal itu? Itu saya nonton satu video saya cukup. Kalau dia adalah bagian daripada dukun. Jadi kondisinya adalah dia katakan dajjal itu yang Allah beritahukan pada saya. Wah luar biasa itu. Langsung dia mendapatkan wahyu dari Allah. Katanya yang namanya dajjal itu matanya satu. Kalau bapak dan ibu belajar hadis yang sahih tentang akhir zaman, mata dajjal ada berapa? Gak tahu ya Pak. Bagus, jawaban paling bagus itu. Mata dajjal itu ada 2. Hanya saja yang satu itu seperti anggur yang membusuk, mengering. Jadi kalau ibu dan bapak tidak tahu dalilnya, maka akan dikatakan, oh begitu ya, oh gitu ya. Tapi kalau kita yang paham, ibu kita yang ngaji, maka kita katakan ini adalah bagian daripada kesesatan. Dia menggunakan, tahu nggak Bu, kun fayakun? Ada di Pekalongan. Ada. Nah, itu aliran apa? Laduni. Di Pekalongan ada. Ya, sekarang apa? Jadi dan cuma bedanya bahasa Arab, bahasa Indonesia. Itu mantranya Bu. Iya. Itu mantranya. Nggak salah dengan doanya, nggak salah. Saya anggap nggak salah doanya. Tapi materi ceramahnya banyak yang salah. Karena dia tidak sandarkan dalam Al-Quran dan hadis. Satu, ya Pak. Mau rencana ke sana Pak ngaji? Nama perguruannya Sinar Perak. Itu perguruan turun menurun Pak, dari kakek dan nenek moyangnya, bukan dari lain. Jadi itu ilmu hanya diturunkan kepada keturunannya saja, dia dan kakak adiknya. Ya, jadi kondisinya kami juga sudah kirim surat ke Ustadz Danu. Dia tidak mau bertemu untuk dimediasi dengan kami. Lalu kami kirimkan ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, untuk kita mediasi agar dia menghentikan semua bentuk praktek kesyirikannya. Tapi dia tidak mau bertemu. Nggak mau bertemu Pak Bu. Kenapa? Karena saya di DPP RC. Jadi saya serahkan kita serahkan surat secara resmi untuk jadi mediator KPI itu untuk bicara dengan Ustadz Danu. Dia nggak pernah mau bertemu dengan kami sampai sekarang. Tiba-tiba keluar surat sertifikat dai dari mana? Majelis Ulama Indonesia. Saya agak itulah Indonesia. Ya Indonesia ya. Resmi kok Pak. Ada Kemenkumhamnya, ada izinnya. Bingung saya. Nah yang berikut tadi terakhir. Bikin pagi petang. Tapi kita masih was-was itu. Nah, saya kasih tahu, jin, Bapak, jin itu al-jinnu. Al-jinnu itu kata jamak, jadi jinniun. Asal katanya ijtinan. Maka artinya apa? Terhalang atau tertutup. Jadi jin itu adalah terhalang atau tertutup. Ibnu Hazm Az-Zahiri dalam kitabnya Al-Fasl fi Al-Milal wal Ahwa wan Nihal jelaskan tertutup dan terhalang dari apa maksudnya? Tertutup dan terhalang dari panca indera. Apa saja panca indera? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Artinya manusia itu tidak bisa melihat jin, mendengar jin, mencium jin, merasakan jin dan meraba jin. Tidak bisa. Siapa yang bilang? Allah. Surat Al-A'raf, innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawun. Sesungguhnya
iblis. Wa qabil, qabil itu artinya pasukan iblis, yaitu jin di golongan setan. Dapat melihat manusia dari satu tempat yang manusia tidak bisa melihat mereka. Iblis itu dari golongan apa, Pak? Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni. Iblis itu golongan jin. Maka jin itu bisa melihat manusia, manusia nggak bisa melihat jin. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi dijelaskan, satu, manusia itu tidak akan pernah bisa melihat jin di alam jin, nggak bisa. Jin yang di alam jin itu nggak akan bisa dilihat oleh manusia. Yang kedua, manusia tidak akan pernah tahu bentuk aslinya jin, itu nggak tahu. Jadi genderuwo, pocong, kuntilanak, apalagi suster ngesot, apalagi semua itu adalah jelmaan, bukan bentuk aslinya. Harimau putih, buaya putih, bukan aslinya. Itu adalah bentuk jelmaan semuanya. Maka manusia tidak bisa melihat jin. Bahkan Imam Syafi'i, dinukil perkataannya Imam Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi, ya, orang yang muhaddis yang ngeplek ngambil fatwanya Imam Syafi'i 100%. Dia katakan, wa qala Syafi'i man za'ama annahu yarul jinna, barang siapa yang mengaku dirinya bisa melihat jin, faqad abtalna syahadatahu, batal kesaksiannya. Bahkan Ibnu Hazm katakan dengan teks yang hampir sama, fahuwa kadzub, mereka itu tergolong sebagai orang yang pendusta. Kalau ada orang bisa melihat jin, seperti Ustaz Danu bisa melihat jin nggak? Bisa. Saya ada videonya, Ibu. Lihat Facebook saya. Oh, saya lihat ini hidungnya kayak Arab, matanya begini. Ayo, saya ada videonya. Ayo, mau bela Ustaz Danu ya? Mau bela Ustaz Danu? Tak tunjukin videonya. Dia bisa melihat jin dengan kedua mata kepalanya sendiri. Maka dia tergolong sebagai kadzub. Apa kata Ibnu Hazm? Jangan jadikan dia teman, jangan jadikan dia saksi, jangan jadikan dia penasehat. Ya, illa yakuna nabiyyun, kecuali dialah nabi. Artinya manusia bisa melihat jin tidak harusnya? Nggak bisa. Masalahnya kalau ada di sini orang bisa melihat jin dipanggil kiai. Bapak tahu Romo Sumono ketika saya di Purworejo, dakwah di Purworejo itu, Bapak dan Ibu, ada namanya Romo Sumono. Setiap tanggal 10 November akan datang seluruh Indonesia bawa makanan, nyadran, taruh di sana, ambil berkahnya, dimakan. Tahu nggak Romo Sumono siapa? Saya kan nggak bisa datangi Romo Sumono karena sudah meninggal. Di mana saya datangi? Saya datangi cucunya dan cicitnya. Saya tanya, Romo Sumono ini bagaimana? Jangan nanya konsennya, jangan, udah pasti dosa semua. Tahu cucunya, Bu, dia bilang apa? Maka dia bilang, kakek saya ini dukun. Dia ngambil ilmu dari mana? Dari Cilacap, pantai di Cilacap. Dia bertapa di sana lama. Nggak ada, Bu, ilmu agama itu kiai dapatnya dari bertapa, tuh nggak ada. Yang ada itu baca kitab, dengerin orang ustaz ngaji. Tapi Bu, yang datang ke sana seluruh Indonesia. Setiap kemarin karena Covid, saya sudah nunggu, Pak. Tak tunggu di sana, Ustaz. Tak tunggu di sana. Tapi kondisinya, oh Covid, nggak ada yang datang. Karena biasanya ada yang datang, dan nggak ada yang datang ke sana. Itu Romo Sumono, Pak. Dukun, Pak. Pusing. Segitu, Pak Ustaz, ini saya sampaikan pada antum dan teman-teman. Segitu kompleksnya masalah umat di Indonesia ini. Kalau Bapak dan Ibu datang ke daerah-daerah, segitu kompleksnya. Bahkan rusaknya pun dari pondok pesantren. Tapi Ustaz, kan ada manusia yang melihat jin. Ada. Anak indigo, Ustaz Danu bisa melihat jin. Gimana caranya? Cuma dua manusia yang melihat jin. Satu, manusia yang melihat jin adalah manusia yang ditampakkan oleh jin yang masuk ke dalam alam manusia. Jadi dia bisa masuk ke alam manusia, menampakkan diri menjadi jelmaan. Itu adalah selemah-lemahnya jin. Syekh Muhammad Asy-Sya'rawi dalam kitabnya As-Sihr wal Hasad, dia katakan itu selemah-lemahnya jin. Berlaku hukum manusia ketika dia masuk alam manusia dan bisa dipukul, bahkan bisa dibunuh. Ingat ya, alimul ghaibi fala yusiru ala ghaibi ahada. Allah itu alim, maha mengetahui yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan kepada ahada satupun manusia tentang yang gaib, nggak ada. Maka kita harus tahu dari mana sumbernya, dari Al-Quran dan
illa man ittaba minar rasul. Pada hadis Rasulullah SAW, bicara yang goib nggak boleh dapat informasi dari ustadz atau kiai, harus dapat informasi dari Al-Quran dan hadis. Kiainya nyampaikan, kalau sumbernya Al-Quran dan hadis baru dengar bicara yang goib. Jin itu goib tidak? Goib. Nggak boleh asal-asal. Gimana Ustaz kok tidak bisa masuk alam manusia menampakkan diri? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, ada yang mencuri. Termasuk hadis Ubay bin Ka'ab dari hadis Abu Dawud. Ketika kebun kurma sedang panen, dijaga oleh Ubay bin Ka'ab, dicuri oleh seorang anak muda yang mencuri. Ditanya siapakah dia? Dia adalah bangsa jin. Rasulullah bahkan tanya, wahai Abu Hurairah, tahukah engkau siapa dia? Tidak tahu ya Rasulullah. Hadza syaitan. Dia adalah syaitan. Dan itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Ketika dia mencuri ditangkap, artinya bisa ditangkap, bisa disentuh. Bahkan dalam hadis An-Nasai, Khalid bin Walid membunuh Uzza. Tahu Uzza? Jin yang menjelma menjadi wanita tidak berpakaian. Uzza itu 3 pohon yang disembah. Dipinta Rasulullah untuk dihancurkan. Ketika dihancurkan pohonnya, keluarlah dari pohon itu Uzza, wanita tak berpakaian, yaitu bangsa jin. Diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh, Khalid bin Walid tusuk, maka mati jinnya. Kalau jin itu masuk alam manusia, berlaku hukum manusia. Ibu dan bapak bisa pukul, bisa bunuh. Makanya nanti malam kalau ibu dan bapak kencing, tengah malam suka kencing kan? Begitu keluar kamar, di depan kamar mandi ada kuntilanak, matanya merah, rambutnya panjang, bajunya putih. Apa yang ibu dan bapak lakukan? Semaput. Kan mau kencing, apa yang dilakukan? Udah bu, nggak usah takut, maju aja, maju. Ya, minggir. Mau kencing. Dia nutupin jalan, nutupin pintu bu. Minggir, mau kencing. Begitu mau kencing, kok nggak keluar kencingnya? Kenapa? Karena sepanjang jalan sudah kencing. Kondisinya nggak boleh takut ibu. Apa yang melakukan? Ibu maju 1 langkah saja dia udah hilang. Makanya yang namanya jin itu dia menggoda manusia hanya satu tujuan, membuat takut manusia. Kata Allah, fala takhafuhum, janganlah engkau takut. Pakai fa tuh. Ancaman keras ya. Yukhafuni, takutlah padaku in kuntum mu'minin, kalau engkau orang beriman. Nggak boleh takut sama setan. Dia tujuannya cuma apa? Takutin, dan dia dari jarak jauh. Ibu maju 1 langkah, samperin dia, itu udah hilang. Kenapa? Kalau dekat bisa ibu pukul, ibu jambak, bisa. Ini kalau yang kategori pertama, jin yang menampakkan diri. Yang kedua, manusia melihat jin positif, ibu. 1, yaitu manusia yang ditanam jin dalam tubuhnya. Jadi orang yang bisa melihat jin, punya kemampuan melihat jin, adalah dia menggunakan bantuan jin, dan dia adalah gangguan jin. Anak indigo itu gangguan jin. Paham ya? Bapak, Bu? Kalau misalkan ada orang tiba-tiba bilang sama ibu gini, panggil, Bu, sini. Kenapa bu? Bu, saya lihat di belakang ibu itu ada kakek-kakek baju putih ngikutin ibu. Ibu ngeliat, siapa? Nggak ada. Pertanyaan saya, itu ibu yang dipanggil ya? Yang manggil ibu, temannya ibu. Yang perlu diruqyah siapa duluan? Ibu atau temannya ibu? Kenapa temannya? Karena dia bisa melihat jin. 1. Paham ya bu ya? Nah sekarang ini ruqyah syirkiyah banyak yang beredar di Indonesia, dan yang kalau di Nusantara itu apa biasanya? Ngobatinnya pakai telur, pakai binatang, pakai ayam, pakai kambing. Ada di sini bu, dukun pakai telur? Pindahin penyakitnya ke telur? Ada? Nggak ada? Oh nggak ada. Ada yang pakai pakaian bekas, ada yang pakai foto, ya. Ada juga yang pakai menggunakan tenaga dalam. Ada beberapa tenaga dalam. Yang di Indramayu menantang saya itu adalah salah satu tenaga dalam pengobatan. Jadi kalau mengobati dia begini tangannya, tangan 2. Itu kalau orang-orang yang saya ruqyah itu kesurupan semua itu. Ya, dia nyerang saya. Saya diam saja bu, saya tenang saja.
Kenapa? Karena yang bisa dia serang adalah orang yang menggunakan cara yang sama. Kalau kita tidak menggunakan cara yang sama, kita bebaskan diri kita dari gangguan jin, maka sampai kapanpun saya nggak akan mental, Bu. Kenapa? Itu tipuan saya setan. Awas ya. Tapi Ustaz, bukankah setiap manusia ada jinnya? Betul salah? Betul salah? Betul salah? Betul. Tahu dari mana? Dalam surat Qaf ayat 27, dalam hadis Abu Daud. Jadi yang ada yang disebut namanya qala qarinu, berkatalah qarin. Tahu qarin? Qarin artinya pendamping. Ya, surat Qaf ayat 23 Allah kirimkan malaikat, surat Qaf ayat 27 Allah kirimkan jin. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, jin yang dikirimkan menemani manusia, mendampingi manusia adalah jin di golongan syaitan yang melemahkan ibadah manusia. Makanya ibu dan bapak kalau sholat suka lupa rakaat, betul nggak? Lupa bacaan, ngantuk. Kalau ada waktu Jumatan, sedekah Jumat nih, Ustaz, ingetin. Lagi ada kotak amal lewat, set. 10.000, 2.000, 1.000, yang mana yang cemplungin? Hah? Itu Qarin ngomong itu. Tugas dia melemahkan ibadah manusia. Satu, Qarin tidak bisa diruqyah. Dua, Qarin tidak bisa membuat manusia melihat jin. Tiga, Qarin tidak bisa membuat manusia kesurupan. Dia fitrah Allah kirimkan, menemani manusia sampai dengan manusia mati. Ya, Rasul pun ada Qarinnya, tapi Qarinnya diislamkan oleh Allah sehingga tidak ada kata-kata selain kata-kata yang baik, mengajak dalam kebaikan. Hanya Rasul saja. Ingat ya, hanya Rasul saja. Kalau pada ibu, sehingga kita ini memerangi setan 1 kali 24 jam. Kita nggak akan terbebas. Makanya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan ibadah-ibadah sebagai bentengnya. Wa may ya'su an dzikrir rahman, barang siapa yang jauh daripada mengingat Allah, nuqail syaitan fa wala qarin, Allah jadikan setan sebagai pendampingnya. Ya, maka perbanyaklah berzikir pada Allah. Gak usah pakai pegaram, Pak, gak usah. Sandarkan hati Bapak pada Allah. Pelindung Bapak adalah Allah, bukan siapa-siapa. Ada yang mau sihir saya biar gak laku, afwan, rizki Allah yang kasih. Sandarkan hatinya pada Allah. Jangan biasakan dengan menggunakan benda-benda, walaupun itu dalam wilayah yang mubah atau makruh. Jangan ya, hindarkan. Sandarkan dulu, belajar dulu untuk menyandarkan hati pada Allah. Saya meminta perlindungan hanya pada Allah. Ya, banyak di antara peruqyahku yang mundur. Banyak di Medan barusan aklamasi, saya mengundurkan diri dari ruqyah. Kenapa? Setiap meruqyah istri dan anaknya sakit, padahal nggak ada hubungannya. Kalau dia belajar tauhid nggak ada hubungannya. Maka posisinya ibu dan bapak itu adalah yang perlu dipahami. Oke, mau ada rencana ke Ustaz Danu? Yes, monggo yes. Nggak apa-apa, asal duitnya banyak. Tanya Pak. Sebentar Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mau tanya Pak, dari tadi kan yang dibahas itu ini Pak ya. Sekarang saya mau tanya itu ruqyah atau kita dalam menyembuhkan atau itu yang betul itu yang gimana Pak? Yang katanya kan kalau kita tanya mungkin Pak Ustadz, versinya Pak Ustadz mungkin saya yang paling syariah. Tapi mungkin saja tanya Pak Ustadz Danu, saya paling syariah juga dan lain-lain. Mungkin tanya Pak Ujang Bustomi juga mungkin sama gitu. Sama, dukun itu Pak. Gitu Pak. Yang betul itu gimana Pak? Nah, jadi kondisinya adalah yang menyatakan betul dan salah adalah Allah dan Rasulnya. Kalau saya tidak ada tuntunan Allah dan Rasulnya, mungkin saya sama melakukan yang sama Pak. Tapi Allah dan Rasulnya adalah tuntunannya. Makanya kita kalau bertanya, ketika saya datangi dukun di Cempiring, di Kendal, saya tanya, apa alasannya? Yang kedua, apa sandarannya? Dia apa alasannya? Apa sandarannya? Sandaran, ingat ya, kalam ulama yustadalu lahu wa la yustadalu bihi. Perkataan ulama bukanlah syariat. Harus dilihat daripada sumbernya apa. Kalau Ustaz Ujang Bustomi ditanya nggak tahu sumbernya, Ustaz Danu ditanya boro-boro Bu Al-Quran tahu.
Kondisinya begitu. Iya. Maka kata Imam An-Nawawi, Abu Nuaim ya dalam kitabnya Hiyatul Aluliyah, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ruqyah syar'i syaratnya 3. 1. Membacakan ayat Al-Qur'anul Karim. Wa asmaus sifat dan asmaul husna. Yang kedua adalah menggunakan doa-doa Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sayfil ardi wala fis sama'i wasami'un alim. Contohnya itu. Yang ketiga, bertawakal pada Allah, meminta kesembuhan hanya pada Allah, bukan pada perukiahnya, bukan pada dokter. Minta sembuh sama Allah, minta berobat sama iya. Mana? Sandarannya ya Al-Quran dan hadis, nggak ada yang lain. Makanya kita fair, tanya sama dia, apa sandaranmu? Makanya ketika Ustaz Danu itu kita mau mediasi, diajak untuk mediasi, bicara. Kenapa? Apa sandaranmu? Sandarannya harus Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia tak punya sandaran, maka confirm apa yang dia lakukan adalah tidak punya sandaran. Fair. Saya datang ke dukun itu Pak, bukan untuk ribut, bukan. Tanya beliau. Saya datang itu dengan bahasa yang lembut sekali. Saya kalau ngomong baik-baik, Pak Yai, ini kalau boleh saya tahu untuk apa? Dan kalau boleh saya tahu alasannya apa? Kenapa Pak Yai tulis Al-Quran terus ditempel di tembok? Kenapa? Gitu aja Pak jawabannya. Maka posisinya Pak, saya otomatis dia kadang nggak jawab, saya tak ngomong. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu dibaca apa ditempel Bu? Dibaca. Lebih baik Pak Yai bacain Al-Qurannya kepada yang sakit daripada Al-Qurannya ditempel di depan kamarnya. Pak, saya ngomong persis lembutnya kayak begini. Kenapa? Karena dukun pun tidak saya anggap musuh. Karena saya menganggap dia adalah belum mendapatkan hidayah. Karena banyak dukun yang taubat Pak. Banyak. Di Reapati, Ketua Reapati Batam mantan dukun Pak. Ketua Reapati Cirebon mantan dukun asli. Ketua Reapati Bandung mantan dukun. Semua mantan dukun. Jadi makanya A sampai Z kami tahu rahasianya dukun. Tahu persis Pak. Sampai yang namanya melakukan sihir dengan menggunakan surat Al-Humazah. Bisa tak? Bisa. Ada caranya? Ada. Kadang mereka sekarang menggunakan Al-Quran buat apa? Kamuflase. Kalau Ustaz Danu sekarang ceramah ditemanin oleh Ustaz, tidak sendiri sekarang. Betul nggak Bu? Ada pendampingnya. Kenapa? Karena biar dia nggak nyeleweng. Ditemani Ustaz dari MUI sekarang, biar nggak kena dia yang nggak benar. Bahkan kata kun fayakunnya dirubah. Kenapa? Karena dalam ilmu laduni kun fayakun itu adalah mantra. Mantra untuk apa? Untuk melancarkan khodamnya. Itu di mana? Pekalongan ilmunya. Ayo Pak, tugas berat buat Bapak nih. Itu begitu, iya, diganti sama jadi dan maka jadilah. Ditemani dengan Ustadz sekarang. Ya, nggak bisa macam-macam sekarang. Ngomong tuh nggak bisa macam-macam. Udah nggak bisa apa-apa. Ibu mau coba siapin duit yang banyak, datang aja kalau nggak percaya. Deket kan? Di Jogja dekat. Oke. Maka sandarannya apa? Kalau dia punya sandaran, silakan kita diskusikan sandarannya. Kalau nggak punya sandaran, diskusi mas selesai sudah. Nah, biasa yang kita gunakan sandarannya. Sampai katakan, ada tidak ruh gentayangan dalam Islam? Ada ruh gentayangan tidak? Yang bilang punya ruh gentayangan itu, tanya sandarannya apa? Ada Ustaz? Ada. Dia pakai surat Ali Imran 169. Begitu dia pakai dalil, maka kita jelaskan dalilnya. Dia pakai surat Ali Imran 169. Yang namanya kita meminta-minta pada orang yang sudah mati, boleh tidak Ustaz? Dianggap orang yang sudah mati masih bisa memberikan rizki. Dikatakan inda rabbihim yarzakun, padahal Al-Qurannya inda rabbihim yurzakun.
bahwasanya orang yang sudah mati dalam jihad, dia Allah berikan rizki. Rizkinya apa? Diluaskan namanya kuburnya sampai dengan sebatas pandangannya dia. Ditunjukkan bagaimana indahnya surga, sehingga orang yang mati syahid dia akan berkata pada Allah, percepat hari kiamat, karena dia ingin segera masuk surga. Ada tafsirnya hadis Bukhari Ibu dan Abu Dawud dari Abdullah bin Haram ketika perang Badar. Yang namanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid itu dia akan ditanyakan oleh Allah, mau apa? Apa jawaban Abdullah bin Haram ketika dia mati di perang Badar? Hidupkan saya lagi, karena saya ingin perang lagi dan mati syahid lagi di jalannya Allah. Apa kata Allah? Ketetapanku sudah pasti, tidak ada ruh yang kembali ke dunia. Itu nggak ada. Maka kita jelaskan itu. Nah, kalau dia ada sandaran, maka kita bahas sandarannya. Tapi kalau nggak ada sandaran, ya kelar, sudah selesai. Menandakan yang dia lakukan tanpa ada dasarnya, landasannya. Gitu, Pak. Kadang mereka pun pakai sandaran dengan pemahaman yang tidak tepat. Sampai yang katakan, Ustaz, tapi guru saya satu perguruan di Lampung, 9 tahun dia ikut perguruan silat tenaga dalam. Dia katakan, tapi Ustadz, yang namanya guru saya itu baik. Dia itu melarang saya untuk bermaksiat dan nyuruh saya untuk sholat 5 waktu. Coba bayangkan. Bapak dan Ibu tahu ilmu hikmah tidak? Al-hikmah tahu? Yang saya sampaikan, yang punya ilmunya, wis setor diri di sini. Biar selesai hari ini juga. Yang namanya ilmu hikmah, al-hikmah, Ibu tahu? Caranya agar kuat tenaga dalamnya gimana? Ilmu hikmahnya biar tambah kuat gimana caranya? Tambah ketaatannya pada Allah. Bingung tidak? Bapak bingung gak? Semakin dia taat semakin kuat ilmu hikmahnya, tenaga dalamnya semakin kuat. Kok bisa, Ustaz? Makanya belajar ilmu tauhid. Yang disebut dengan dalam syirik itu ada beberapa macam. Yang disebut dengan syirkul ta'at, syirkul ibadah. Dia ibadah untuk ilmunya, bukan untuk Allah. Awas. Makanya apapun apa yang dia sampaikan itu pasti kita bisa counter. Kenapa? Karena Ibu dan Bapak kita pengalaman dan kita sandarannya Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Selama dia punya sandaran, silakan kita diskusikan. Gak punya sandaran, selesai. Paham ya? Paham Bapak? Ya setiap penceramah itu ngakunya ya apa, memahami Quran hadis, semua berasal dari Quran hadis. Tapi secara akhlak itu kalau merasa memahami Quran hadis, orang lain tidak memahami atau Quran itu tidak malah sombong gitu. Maksudnya merasa baik itu justru tidak baik gitu. Secara akhlak. Nah, dilanjutkan Pak. Oh udah. Nah, kondisinya bagaimana? Bagaimana Imam Ahmad katakan pada yang lainnya, ketika ada orang yang satu itu berusaha untuk merusak umat, maka dia sampaikan tuh jangan datang ke umat itu, jangan datang kepadanya. Harus disampaikan Pak, disampaikan agar orang tidak datang kepadanya. Kenapa? Karena orang yang datang kepadanya rata-rata adalah orang-orang yang awam Bapak. Sampaikan. Saya paham maksudnya Bapak. Saya paham maksudnya Bapak. Tapi kalau orang itu sudah jatuh kesesatannya terlalu dalam, maka harus disampaikan. Itu adabnya. Bapak kan baru bagian satu saja belajarnya. Bahwasanya kita tak boleh merendahkan orang lain. Kita nggak merendahkan orang lain, Pak. Kita sampaikan ketika kesesatan itu menjadi jelas, maka disampaikan. Agar apa? Agar yang lain tidak terkena kesesatannya. Harus. Itu perintah dalam hadis Rasulullah SAW. Ada kalanya kita berlembut, bertemu dengan dia kita berlembut, ngomong sama dia, nggak usah maki-maki, nggak usah adu fisik, nggak mau saya. Selama dia muslim maka haram darahnya ditumpahkan, nggak boleh. Haram dalam Islam, tak boleh. Apa yang kita akan ketemu dengan dia pun mau ngajak diskusi baik-baik, ngobrol baik-baik. Saya pun datang ke sana pun adalah untuk baik
Baik. Makanya kalau di dalam adu fisik saya pasti kalah, nggak bakal menang. Satu sisi kita berakhlak mulia dengan dia, satu sisi kita akan sampaikan pada dia. Kalau dia tidak mau bertobat, maka jangan salahkan kalau kita sampai kepada orang untuk jangan datang padanya. Kenapa? Karena dia tak mau memperjelas apa landasan yang dia gunakan. Ada adabnya, Pak. Ada. Coba bayangkan, Pak, ketika saya sampaikan begini, ada ibu-ibu datang pada saya. Ustaz, untung Ustaz kasih tahu. Kenapa? Minggu depan pengajian ibu-ibu mau ke Ustaz Danu. Dari mana? Saya ngisi di Prabu Muli, Pak. Dari Prabu Muli mau datang ke Jogja, coba. Saya harus sampaikan. Termasuk Ujang Bustami itu sudah kami nasihati. Kemarin ketika di Majalengka, saya mau datangi beliau. Ketika kita mau datangi ke sana, dia lagi syuting, nggak tahu syuting di mana. Biasa syuting YouTube ya. Untuk apa datang ke sana? Bukan cari ribut, Pak. Sharing sama dia. Ngobrol yang baik. Karena kita nasihati dia tetap melanjutkan aktivitasnya. Sekarang dia jualan jimat di Facebook, Pak. Namanya Amolet. Amolet itu bahasa Inggris, artinya jimat. Nah, saya harus jelaskan masyarakat nih, jangan sampai pada beli. Jangan sampai mengikuti apa sarannya dia. Sambil kita datangi dia, sambil kita kasih tahu dia. Nah, persoalannya belum sempat ketemu. Sudah kita nasihati, dia tetap lanjutkan. Nasihat ini lewat apa? Lewat media, Pak. Kita komen dia, tapi dia tetap melakukan. Karena banyak yang mendukungnya. Penontonnya banyak, Pak. Nah, itu yang coba lihat, Bapak dan Ibu. Mr. Tukul jalan-jalan, dua dunia, jejak paranormal. Bapak dan Ibu, jejak paranormal itu saya datangi sampai krunya. Jejak paranormal. Dikasih tahu kenapa jejak paranormal itu berhenti. Tahu jejak paranormal nggak, Pak? Tahu siapa? Ki Pranalewu. Hah? Kenapa dia berhenti, Pak? Karena sudah ketahuan dustanya. Karena dia ahli acting, bukanlah dia bukan dukun, bukan paranormal. Sekarang dia belajar paranormal. Dulu waktu di ATV, Pak, orang yang beli jimat, kan kalau dia suka nangkepin benda tuh, datangkan benda dari alam gaib. Tahu, Pak? Itu beli kerisnya, beli batunya di mana? Di Jatinegara. Ditaruh dulu sebelum dia praktekkan. Karena ketahuan maka berhentilah acaranya dia. Kalau diistilahkan tuh ada konflik dengan Antv, enggak. Karena sudah terlalu ketahuan. Kenapa? Informasi dari krunya. Kenapa? Krunya itu tinggal di rumah saya. Terus bagaimana saya biarkan orang datang kepada dia? Nggak boleh. Adabnya dalam Islam, sampaikan pada orang, jangan datang padanya. Kalau dia jelas kesesatannya. Gitu, Pak. Saya paham maksud Bapak. Mau nasihatin saya. Terima kasih, saya sudah dinasihati ya. Tapi di lain Islam itu, nanti Bapak belajar kitab. Kalau Bapak belajar kitab, ada yang namanya kita diminta untuk menegaskan. Ketika kita setelah sampai kesesatannya jelas, maka kita tegaskan. Kecuali orang itu, Bapak dan Ibu, posisinya masih ambigu, masih belum jelas, maka kita lepaskan. Sampai saya katakan perguruan Al-Hikmah, saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Kenapa? Saya sudah capek, Pak. Terlalu capek saya lelah. Kenapa dakwah? Kenapa anak-anak kita kena banyak? Saya meruqyah di Tawang, Pak, kemarin. Anak-anak 10. Jangankan Tawang, kemarin di mana, Ustaz? Di Malang ini. Di Pemalang, Pak. Anak-anak semua, Pak, 10 orang. Ketika saya ruqyah, kawas masa kesurupan semua. Angkatan darat. Kenapa? Karena suka main barong. Tahu barong nggak, Bu, Pak? Barong saya. Jatilan. Datang saja, mereka suka nonton berjatilan. Itu berefek. Yang kedua, orang tuanya pada pegang jimat. Coba, saya harus melindungi umat dengan cara apa? Karena sudah terlalu lelah, Pak, capek saya. Saya datang ke daerah-daerah, Pak. Orang mau nanam jimat aja nggak tahu fungsinya buat apa. Disuruh sama ustadz dan kiai tanam tuh jimat. Buat apa?
sampai kayak misalkan Bapak di atas atap. Kalau mau bangun pakai apa? Bendera. Ada bendera, ada padi, ada pisang raja, ada kelapa. Buat apa? Ayo, di Pekalongan pakai nggak? Kita nggak pakai. Hah? Kita Iya, udah pasti kalau orang Muhammadiyah nggak pakai. Pakai nggak? Wah pakai ya. Tapi banyak yang pakai. Nggak, tapi di banyak yang pakai nggak, Bu? Masih ada yang pakai nggak? Masih ada yang pakai. Tanya deh, buat apa? Pasti jawabnya nggak tahu. Saya tahu. Pisang itu buat apa? Padi itu untuk apa? Saya belajar, Pak. Kelapa itu buat apa? Tahu nggak, Bu? Pak, padi itu buat apa? Biar pangan itu di rumah itu tidak kekurangan. Saya tanya, biar pangan tidak kekurangan itu kerja apa naruh padi?